Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di acara Bispak, bicara seputar akhlak. Bersama saya Kutsi Al-Habsi. Saya Alfil Fani dan saya Alwi Asegaf. gitu cara buka. Oh iya. Besok deh besok ya. Iya. Boleh. Coba sekali. Latihan buat besok latihan. Jangan. Nggak apa latihan sekali coba. Jangan, nggak bisa. Assalamualaikum, cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama. Kembali lagi di acara Bispak, bicara seputar akhlak. Dengan saya Alwi Asegaf. Iya betul. Dan Anda siapa? Saya tahu, kenalan. siap. Alfi. Oh, iya. Oke. Anda bagus. siapa ya? Maaf. Nggak tahu, nggak ada nama. Gitu, ini kelamaan di mimbar nih. Bib. Kebanyakan jadwal lupa ini. Bib. Oke. Kita akan menjawab pertanyaan dari BS Bapak saya. Bagus. Satu Bapak hati BS. berarti kita. Oke. Dari yang pertama, dari BS, ketika mempunyai kedua orang tua, lalu anak ini mau menikah. Ini. Ya, gaptek nih kayaknya nih. Gimana tuh? Gini. Ketika kita mempunyai orang tua, lalu anaknya mau menikah. Ibu meridoi sedangkan ayah tidak. Lalu bagaimana tetangganya? Coba Alwi gimana? Yang Oh, ahli nanya pernikahan. sama saya. Oh, siap. Kan mau nikah kan? Enggak, dia sering jadi penghulu. Iya. Bicara Gimana? tadi, coba diulang lagi tolong. Gimana tadi? Mana? Nih. Kedua orang tua, ketika mempunyai kedua orang tua, Iya. lalu anak ini mau menikah, ibu meridoi, sedangkan ayah tidak. Terus kayak gimana? Gimana? Kurang nanya lagi lo? Gimana ini ada pernikahannya? Iya, lu gimana? gimana? Maksudnya gimana apanya? Aduh, selalu deh, Beb. Sah apa enggak? Ini anak mau nikah nih. Terus? Ini bapak, ya kan? Ini ibunya. Ya. Ibunya bilang, nggak boleh. Ibunya setuju. Bapaknya nggak boleh. Nah, yang mau nikah siapa sekarang? Bapaknya. Anaknya dong. Oh, nah, kenapa bapaknya repot? Pertanyaannya gini, Beb. Ini anak perempuan apa laki-laki? Nah, itu. dia. Gimana? Ya, kok nanya lagi sih lu, Oh Beb? iya. Kalau laki-laki seperti apa? Iya. Kalau perempuan seperti apa? Jawab, Beb. Yang Oke. menikah. Ketika mempunyai kedua orang tua lalu anak ini mau menikah, ibu meridoi sedangkan ayah tidak. Oke, sekarang laki-laki. Oke. Betul. Sekarang laki-laki. Kalau seandainya laki-laki sah apa tidak? Iya. Sah-sah aja karena syarat yang namanya menikah itu cukup apaan? Pertama wali. Betul. Iya. Yang kedua ijab. Iya. Saksi. Yang ketiga qabul, yang keempat saksi, yang kelima mahar. Betul. Betul. Hafal deh. Iya, Sering iya nikah ya? dong, harus. Sering nikah ya? Ya, nikah halal dong. Iya, Bener sering nggak? ya? Sering Iya, jadi jangan saksi. jadi saksi. Jadi, nah, orang zaman sekarang ini repot susah. Kenapa sih harus dipersusahkan? Kalau pernikahan yang seperti ini dipersulit, perzinahan akan semakin banyak. Betul Bijak nggak? sekali, Kayak man. gini, padahal apa? 5 doang udah. Wali, ijab, qabul, saksi 2, sama apa lagi? Mahar. Mahar, beres udah. Berarti tanpa ayah tidak Tanpa setuju pun ayah sah-sah dan- aja. Kalau Sah-sah aja. Kalau laki-laki. Perempuan. Kalau Kalau perempuan. tadi maaf, kalau misalkan orang tuanya zaman sekarang, kamu harus kerja dulu. Anak mau dikasih makan apa? Kalau misalkan justru si anak menjerumuskan kepada zina, naudzubillah, maka ini nikahnya kan nikah sunnah. Betul. Nah, kalau udah seperti ini, maka nikahnya adalah wajib. Nah, kalau orang tuanya menahan, dosa orang tuanya. Bayangin berapa banyak zaman sekarang. Mau banyak. Ah. Mau banyak. Oh, Nah, jadi sekarang apa? iya. Sekarang yang kedua, perempuan. Betul. Perempuan. Kalau misalkan orang tuanya nggak ridho, wah susah juga karena orang tuanya kan wali. Betul. Yang menikahkan perempuan itu adalah bapaknya. Dan bapaknya. Kalau bapak meninggal, Bapaknya meninggal, ganti kepada saudara laki-lakinya. adiknya yang sudah balik Adiknya misalnya atau ataupun abangnya. abangnya boleh. pamannya. Amannya. Nah, makanya dilihat itu subhanallah, makanya Islam memberikan kepada kita supaya nikah itu apa? Mawaddah itu di dalam Al-Qur'an maksudnya ketenangan. Makanya beda. Kalau orang yang namanya belum nikah, Nggak guling, nggak tenang Oke, hidupnya. ente kemarin ya. Iya. Oh, ini Jadi nggak curhat. tenang, liatin aja. Oh, ini curhat. Orang Pengalaman liatin ya. HP, Iya. buka, apalagi nggak ada paketan. Foto, balik lagi, foto, balik lagi, foto, balik. Kayak gitu hidupnya, nggak tenang. Buka HP ada paketan curhat banget. Gitulah. Iya. Berarti kalau misalnya anak perempuan tidak sah. Tidak sah Jelas, karena ya. harus wali.
Iya, karena Harus. menikahkan seorang wanita adalah ayahnya. Ayahnya. Ataupun kalau misalnya ayah sudah wafat, ada abangnya atau adiknya sudah balik, ataupun paman dari ayah apa ibunya? Ayah. Dari? Ayah lebih kuat dari ayah. Dari ayah, berarti paman dari ayah. Itu yang bisa menikahkan seorang wanita. Jadi kalau misalnya dipaksakan nggak bisa, karena apa? Nggak ada ridho dari mereka. Alright. Oke, jelas ya? Jelas. Ustadz, Belum. Belum. Ya, Ini lu mah gaptek, Bib, banget sih, ya. ketahuan sih nggak punya ini ya. ngomong banget. Mentang-mentang khotbah mimbar gopek lumayan. Jangan kayak gitu dong, ya buka-buka. Oh, di bawah ya? Nggak enak. Oh iya. Mana nih? Itu Gede. yang kedua. Ustadz, apakah seorang bisa mulia sedangkan adabnya kurang? Astagfirullahaladzim. Siapa Ini bagian nih yang peradaban nih. Bagian peradaban. Jadi zaman kuno dia udah ada. Bagian Dari peradaban. zaman dinosaurus. Kita serahkan ke Ustaz lagi. Homo sapien dong gue. Iya. Apakah seorang bisa mulia sedangkan adabnya kurang? Kemuliaan itu diambil bukan hanya dari ilmu, tapi dari adabnya, dari akhlaknya. Al-adab fawqul ilm. Adab itu, akhlak itu lebih tinggi daripada ilmu. Kalau dibilang ilmu bisa mulia, bagaimana dengan iblis? Iblis syaitan, ilmunya banyak. Ya kan? Betul. Iblis gurunya para malaikat dulu. Iblis faham tentang Al-Quran. Iblis kan faham segala ilmu Allah, ilmunya Rasulullah, dia faham semuanya. Tapi ternyata Allah hinakan karena apa? Tidak ada adab dalam diri mereka. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dia, wahai para iblis, bersujudlah, hormati Nabi Adam alaihissalam. Dia nggak mau dia mengatakan apa? Ya Allah, Adam itu tercipta dari tanah, sementara aku dari api. Aku lebih mulia daripada dia. Dia nggak mau sujud. Kesombongan dalam dirinya, nggak ada adab, nggak ada akhlak. Maka kata Allah apa? Pindahkan kau masuk dalam neraka, kau kukutuk kau iblis, karena nggak ada adab. Jadi kalau pengen mulia, utamakan adab dan akhlak terlebih dahulu. Berarti jangan sering ngomong anak berarti ya. Kenapa? Loh, kan anak khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Iya. Berarti jangan sebut Al-Bagir ngomongnya. Ngomongnya Al-Bagir. Jangan anak-anak dong. Iya. Aneh. Iya, persibit. Dia manggil wa ya lah. Wa. Gue luak gitu ya. Betul. Jadi artinya utamakan adab dan akhlak, ilmu nyusul. Jadi kalau misalnya kita punya adab, punya akhlak, ilmu tuh ibaratkan futuh itu tiba-tiba Allah bukakan, kita paham semua. Itulah yang dilakukan para habaib sepuh kita yang sudah wafat, Habib Munzir bin Farah Musawam. Beliau khidmah dengan adab dan akhlak, ilmu futuh. Habib Ustaz Ismail, Habib Idrus ya, Banyak. yang di Jawa sini, Novel Ali Idrus, Ustaz Novel Ali Idrus. Habib Novel Idrus, beliau khidmah pakai adab, pakai akhlak, ilmu futuh, Allah berikan keberkahannya. Artinya kalau pengen mulia, utamakan adab dan akhlak. Bagaimana mungkin orang akan memuliakanmu sementara engkau menghinakan orang lain, enggak memuliakan orang lain. Waliyadzubillahi min dzalik. Berarti yang Jadi menjadikan intinya tuh adab adalah segala-galanya. betul. Dan dengan adab orang bisa mulia. Benar. Betul. Betul. Bisa dapat duit juga tuh. Wah, iya. Contoh. Ini yang tahu ini. Oh iya. Jangan lah, nanti Khotbah, promo lagi. khotbah. Jangan lah, nanti promo lagi. Iya, Jangan. iya. Lanjut. Lanjut aja. Lanjut, Beb. Lanjut ya. Dua jari, Beb. Dua jari. Salah mulu nih. Ke bawah. Yang terakhir Dari Ape. Ape. Ustadz, bagaimana cara termudah kita memperbaiki akhlak diri sendiri ya, Beb? Jawab, Beb. Hampir mirip ya. Ya, hampir mirip. Hampir mirip ya. Cara termudah kita memperbaiki akhlak diri sendiri gampang. Gimana? Salah satunya adalah dengan nonton Bispa. Wah. Bener gak? Sesuai dengan namanya. Masuk. Anda dibayar berapa? Mohon maaf, nggak dibayar. Oh iya. Allah yang bayar kami, Beb. Jangan Jadi, lupa like, share, komen, subscribe. jadi enggak. Jadi cara termudah kita memperbaiki akhlak diri sendiri adalah yang pertama adalah dengan introspeksi ya. Introspeksi kita di mana? Akhlak yang kekurangan kita itu di mana? Kalau misalkan kita tahu kekurangan akhlak kita, nah itu yang diperbaiki. Yang kedua adalah kita belajar. Belajar tentang akhlak, belajar ini bisa macam-macam. Bisa lewat orang, bisa lewat dengan buku-buku agama tentang akhlak intinya. Bahkan kalau kita lihat
akhlak itu, bahkan ulama-ulama dulu itu kalau dia mau berdakwah nggak pakai dalil. Oh ya? Oh iya, nggak pakai dalil, nggak pakai ngeluarin hadis, nggak pakai keluarin Al-Quran, tapi dengan akhlaknya yang dia tunjukkan kepada orang lain, orang itu bisa kena. Allah. Bisa diterima dakwah. Berarti bilhal dia. Yes, dengan bilhal. Keadaan dengan bawaannya dia. Gitu. Benar. Jadi bisa berbagai macam cara belajar akhlak itu, bisa lewat orang, bisa lewat dengan guru, bisa lewat hewan. Bahkan Bisa, hewan bisa. bisa hewan. Hewan aja bisa. Hewan apa yang berakhlak coba? Coba. Ayo. Anjing. Biasa aja ngomong anjingnya. Anjing. Bahkan dikatakan Kayak nunjuk lagi lu anjingnya. Sumpah buat. ada ibarat ngomong kayak gini, kasih makan anjing selama 3 hari, maka maka dia dia tidak akan melupakan selama 3 tahun. Iya. Tapi kasih makan orang selama 3 tahun, 3 hari udah lupa. Berarti Allah. orang lebih anjing daripada anjing. Benar juga sih. Benar nggak? Gantikan kata anjing itu dengan kalimat ngaji. Anjay. Yo anjay. Anjay. Lu ketemu Jin. Loh, kan Anjay. emang namanya anjing. Iya, Gimana bener, dong? bener. Betul nggak? Namanya Anjing. Iya, jadi intinya bahkan sama hewan tadi Gus Nah, juga malu. betul. Sama hewan aja kita bisa belajar, sama hewan tuh bisa. Betul. Contoh, misalnya lihat semut. Iya, kenapa semut? Semut nggak rela temennya susah dalam sendirian. Benar. Gotong royong. Gotong royong termasuk akhlak. Akhlak dong. termasuk Nggak rela melihat teman kesulitan. Benar. Berarti kalau temen yang suka ngelihat temennya kesusahan namanya sesemutan. Tambah nggak jelas anjir. Bentar. Aku mau ngobrol bentar ya. Eh. Kenapa? Aman dapur, Bib. Aman. Kok agak error, Bib? Aman kan tadi semut ceritanya. Iya, Kita kan cerita semut. Aduh, Habib Alwi. Lama-lama gua tidur. Jangan lupa. Apa tuh? Promo. Oh ya, oke kita promo. Promo. Alhamdulillah setiap acara di Bismarck kita dapat sponsor atau endorsement dari BD Gayo Quid of Culture. Ingat, orang yang beli ini tanpa disadari dia akan mengaji karena apa? Ada huruf alif di kemasannya. Bisa aja Susu tukang kurma. obat. Iya dong, punya gue. Kalau kecapean, kalau misalnya apalagi musim pandemi corona, astagfirullah, banyak kegiatan, bikin konten, bikin ada ceramah, mimbar banyak, tapi harus menyupport tubuh kita dengan madu As-Sultan. Bisa mempermanis akhlak. Bisa. Dengan madu. Bisa. Cara gimana? Hah? Cara gimana? Minum aja baru ngomong. Gak ada. Gak ada. Terima kasih banyak. Pokoknya jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Buat kalian yang ingin bertanya silahkan tulis di kolom komentar. Apapun pertanyaan, insya Allah ketika Allah berikan kami hidayah kami jawab. Kalau misalnya kami tidak mau jawab, insya Allah kami simpan pertanyaannya. Kami akan jawab di episode Dan jangan selanjutnya. lupa pertama. Apa tuh? Komentar pertama, pertanyaan pertama itu biar kita up. Dinaikkan pertanyaannya. Iya dong. Kalau terlalu jauh dia komennya di bawah, makanya cepet-cepet lihat. Kalau udah tayang langsung lihat, langsung komen. Langsung komen. Nah, gitu dong. Betul. Berarti lihat, langsung komen, like, share, comment, dan subscribe. Dan insya Allah ketemu lagi besok di acara Bismarck, bicara seputar akhlak. Aku Alfil Kondi. Saya Kutsi Al-Habsi. Saya Alwi Asegaf. Pamit undur diri, baik kerjawan dirangkul, bukan Bukan dipukul. dipukul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.